berjalan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan kami tim promosi kesehatan RSUD Kota Prabumuli. Untuk diketahui saat ini kami berada di stand pameran RSUD Kota Prabumuli. Bisa dilihat bagaimana cerianya Rumah Sakit Umum Kota Prabumuli dalam menyambut hari ulang tahun Kota Prabumuli. Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, hari ini kita sudah menyiapkan narasumber sesuai dengan pembahasan, yaitu manfaat donor darah. Dan di samping kita sudah ada Dokter Cantik Ibu Hajah Linda Novianti. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah menjadi narasumber kami kali ini. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembicaraan, kita bahas dulu nih, apa sih persiapan dari Rumah Sakit Umum Kota Prabumuli sendiri dalam menyambut hari ulang tahun Kota Prabumuli? Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Ya. Nama saya Dr. Linda Novianti. Sekarang saya menjadi Kepala Unit Transfusi Darah di RSUD Kota Prabumuli. Oke. Jadi pertanyaannya? Persiapan yang sudah dilakukan dalam menyambut hari ulang tahun Kota Prabumuli, persiapan RSUD nih Bu, karena tadi banyak nih persiapan-persiapannya. Mungkin yang di luar pengen tahu apa acara hari ini sampai acara yang tanggal 22. Banyak ya persiapan yang sudah kita lakukan di sini. Di antaranya itu kita ini akan melakukan penyuluhan. Kemudian konsultasi dan tanya jawab dengan dokter spesialis dan pemeriksaan kesehatan juga. Pemeriksaan kesehatan tuh teman-teman, selain bisa mendonorkan darah, ada pemeriksaan kesehatan berupa kesehatan gula darah dan asam urat ya Bu ya? Asam urat juga ada penyuluhan kesehatan. Tidak tanggung-tanggung nih, Rumah Sakit Umum Kota Prabumuli langsung menurunkan dokter spesialisnya, diantaranya dokter ortopedi, dokter kebidanan, dan dokter anak. Jadi jangan kemana-mana, selalu ikuti Facebook Rumah Sakit Umum Kota Prabumuli. Jangan lupa kunjungi stand RSUD Kota Prabumuli. Baiklah Bu, kita langsung ke pertanyaan nih. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu apa sih manfaat dari donor darah itu? Banyak sebenarnya manfaat donor darah itu, diantaranya itu meningkatkan kesehatan jantung kan, memperlancar aliran pembuluh darah, dan kemudian juga manfaat donor darah itu juga bisa menstabilkan kadar zat besi dalam darah menjadi stabil. Kemudian meningkatkan produksi sel darah merah dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Tuh teman-teman, banyak ya manfaat dari untuk donor darah itu sendiri. Jadi tunggu apa lagi, kunjungi stand RSUD Kota Prabumuli, karena hari ini sampai tanggal 22 kami menyediakan stand untuk masyarakat yang ingin menyumbangkan darahnya. Selain itu, kami juga mendengar kabar nih, Rumah Sakit Umum Kota Prabumuli ada acara yang namanya Bulan Donor Darah. Ya, kami dari UTD melakukan program Ayo Donor untuk pegawai Rumah Sakit RSUD Kota Prabumuli. Itu sudah dilakukan dari bulan September, sekitar tanggal 20-an September. Dimulai dari staf manajemen dulu, per seminggu. Kemudian dilanjutkan dengan perbagian di tiap-tiap bulan. Itu berlangsung sampai bulan Desember. Tuh teman-teman di rumah perlu diketahui, RSUD Kota Prabumuli selain memberikan pelayanan yang maksimal, ternyata staf-stafnya juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Buktinya mereka bersedia menyumbangkan darahnya untuk berguna untuk sesama ya, karena setitik darah bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya itu masih masalah tentang donor darah. Apa sih saran-saran buat kalau ada masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya? Setiap masyarakat boleh melakukan donor darah dengan syarat itu umurnya itu dimulai dari umur 17 tahun sampai 60 tahun. Kemudian berat badannya itu harus lebih dari 45 kilo. Lebih dari 45 kilo. Oke. Terus kadar HB-nya lebih dari 12,5 gram per desiliter. HB itu harus diperiksa dulu ya Bu ya? Kita memang harus meriksa HB dulu. Oke. Kemudian
tekanan darah itu harus 110/70 sampai dengan 150/90. Iya. Bagi pendonor yang wanita Iya. tidak dalam keadaan hamil, dalam keadaan menstruasi atau menyusui. Terus tidak mempunyai penyakit menular. Oke. seperti atau AIDS, Ya. kemudian hepatitis, dan juga tidak mempunyai penyakit jantung, paru-paru, dan diabetes. Ya. Dan ini juga penting sekali, kulit pendonor harus dalam keadaan bersih. Dalam arti kata bersih itu tidak ada tato. Tidak ada tato. Oh, berarti masyarakat yang memiliki tato itu belum boleh ya, Bu ya? Belum boleh. Harus dihapus dulu teman-teman tatonya. Terus kemudian Apalagi sudah ya. Berarti intinya tadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya ke RSUD Kota Pakumuli, tambah satu lagi, tidak ini dalam bebas narkoba. Bebas Dan narkoba. Tidak menjadi pencandu alkohol. oke, jadi jauhi narkoba dan jauhi alkohol biar bisa menyumbangkan darahnya. Ini Bu, lagi sebenarnya kita tidak bisa membahas tentang prosedur karena kalau masalah prosedur mungkin masyarakat bisa langsung datang ya ke Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli. Sekarang yang jadi pertanyaannya, bila masyarakat ini mendonorkan darahnya itu bayar atau tidak, Bu? Untuk donor darah itu gratis. Gratis. Tapi untuk donor darah pengganti itu dibebankan biaya kantong. Biaya kantong. Itu untuk pengganti Bu ya, kalau untuk mendonorkan darahnya gratis, nggak perlu dipungut biaya apapun. Misalnya nih, saya kan baru kemarin Bu buat donor darah di rumah sakit. Kalau misalnya bulan depan saya ingin mendonorkan darah lagi, boleh nggak Bu? Nggak boleh, jadi batasannya berapa lama ya? Batasan untuk donor darah itu 2,5 bulan atau sampai 3 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa pesan dan kesan Ibu Dr. Lida yang cantik ini buat staf RSUD Kota Pakumuli dan buat masyarakat pada umumnya? Untuk staf RSUD Kota Pakumuli dengan sebagai pendonor itu akan mempererat tali silaturahmi kita bersama karyawan. Dengan masyarakat Pakumuli itu bisa menolong sesama kita. Menolong sesama. Darah itu akan Menolong banyak orang, nyawa banyak orang. Tuh teman-teman, apa sih yang diragukan lagi untuk berkunjung di Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli? Terima kasih ya Bu ya buat kesempatannya. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa kunjungi stand RSUD Kota Pakumuli yang ada di Pamujaya dan selalu ikuti Facebook kami dengan nama Rumah Sakit Umum Kota Pakumuli karena sesuai dengan misi kami menjadikan rumah sakit milik dan kebanggaan masyarakat Pakumuli. Terus ini di penghujung acara nih kita mau ada ucapan sedikit ya teman-teman, boleh ya Bu ya? Bisa rame-rame ya Pak buat ucapinnya biar masyarakat tahu tuh partisipasi kita. Jadi boleh ikutan nih kalau mau rame-rame. Ayo kita rame-rame yuk mau ucapin. Ini kali saya mau ya. Oke ya, sudah ya Bu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Selamat hari jadi Kota Pakumuli yang ke-17. Semoga Kota Pakumuli makin jaya, maju dan prima. RSUD pasti bisa paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.